kok diem saja? Nah, karena itu kesempatan ini saya dan mengajak juga rakyat, kita tuntut penyelenggara negara yang melanggar konstitusi. Banyak. Saat ini yang kita tuntut adalah pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini eksekutif dipimpin Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo diam saja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan bekas presiden yang namanya Joko Widodo? Banyak orang sudah mengatakan ini menerima upeti, menerima korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau saya omongkan nggak cukup satu hari ngomongin dosanya Jokowi. Tapi pemerintah sekarang diam saja. Karena saya nuntut kepada pemerintah Prabowo, tanganin ini. Karena kalau dibiarkan, wah ini akan menjadi janji berikutnya, bubar negara kita ini, hancur anak cucu kita. Dan Prabowo juga tahu wakilnya itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Kenapa saya tekan kepada presiden? Karena kemarin presiden dalam satu sambutannya mengatakan, kalau mau mengimpit saya asal konstitusional. Saya tuntut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya terima kasih kepada Om Lim yang telah memberi kehormatan saya bicara pertama kali. Saya diundang oleh penyelenggara karena hari ini ada konferensi pers dengan topik bersatu melawan pengkhianat konstitusi. Harusnya kalau bicara konstitusi ini orang hukum duluan bicara, tapi karena saya disuruh bicara, saya bicara sesuai dengan pemahaman saya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya konstitusi itu adalah track, frame atau panduan untuk bekerja suatu organisasi atau suatu negara. Namanya konstitusi itu track atau frame untuk mengelola organisasi, atau kalau kita sekarang ini mengelola negara, tidak boleh keluar. Kalau keluar dari yang telah ditetapkan konstitusi, ya gitu kita namakan pengkhianat. Karena membuat konstitusi ini, founding fathers kita itu dengan susah payah, bahkan mungkin dengan darah itu. Terutama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita tahu diundangkan pada 18 Agustus 1945. Sekarang kita tahu undang-undang sekarang bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi, Undang-Undang Dasar ada yang bilang 2002, ada yang bilang segala macam, nggak tahu lah saya. Yang dari penelitian katanya Undang-Undang Dasar 45 itu udah lebih 80% berubah. Nah ini nanti yang bisa membongkar nih para lawyer, pakar hukum tata negara ada di kita. Nah, pada kesempatan ini saya lihat praktis saja. Namanya konstitusi, saya tadi sampaikan bahwa itu adalah panduan kita bekerja agar kita jalan lurus mencapai cita-cita pendirian negara ini. Tapi faktanya sekarang ini udah nggak karu-karuan. Baik itu oleh penyelenggara negara, penyimpangan itu dilakukan terutama oleh penyelenggara negara, eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif yang diam saja yang dipimpin oleh Ketua DPR, kemudian judikatif yang mengadili asal-asalan. Banyak sekali dagelan pengadilan yang kalau dikumpulkan mungkin wah banyak sekali. Saya ingat dulu ada satu orang lawyer namanya Kojinudin. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi itu kalau disusun dalam kertas sampai langit cukup. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Bagaimana kita mau
Bagaimana kita mau tertib? Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan kepada Bapak Ibu sesama warga negara, mari kita peduli dengan penegakan konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jangan sampai negara kita yang kita cinta ini, yang udah didirikan dengan susah payah sejak 80 tahun yang lalu, pecah belah. Pecah belah. Kita yang punya, rakyat yang hampir 300 juta ini, walaupun kita sudah memberikan amanah kepada orang yang kita pilih di eksekutif, legislatif, nyatanya disimpangkan. Kita jangan diem aja. Yang menyimpangkan mungkin pemerintah, penyelenggara pemerintah, tapi kalau mati sengsara bareng kita semua. Jadi jangan diem aja kita. Penyimpangan terhadap konstitusi oleh para pengkhianat konstitusi, kita rakyat ini yang sudah memberi amanah kepada mereka, jangan diam saja. Para pengkhianat ini menyimpang dari konstitusi. Kalau nanti hancur, yang hancur dia sendiri, masa bodoh, saya bilang, bodoh amat. Tapi nanti kalau hancur itu kita semua ikut hancur, anak cucu kita ikut hancur. Karena itu jangan diam saja. Apalagi ada nasihat orang tua di sini. Banyaklah nasihat orang. Suatu negara itu rusak bukan banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik diam saja. Nah, ini himbauan saya. Banyak kalau dikatakan namanya pengkhianat konstitusi, ya, penyimpangan hukum itu yang paling jelas sekarang. Jokowi udah nipu kita berapa belas tahun, nggak pernah mau ngaku dia sampai hari ini. Pemerintah yang punya wewenang, punya otoritas menegakkan itu diam saja. Anaknya jadi wakil presiden melanggar konstitusi. Kalau saya ngajak ke lapangan, yang tampil juga beberapa orang saja. Nanti kalau negara ini hancur, kita ikut hancur. Nah, jadi pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan diam saja kita melihat para pengkhianat merusak konstitusi. Banyak, kalau disebut banyak, terutama pejabat negara. Utamanya itu ada juga rakyat jelata yang jadi pengkhianat juga ada. Tapi yang paling parah kan para pejabat negara ini, dikasih amanah ngelola negara, malah dia nipu kita. Nah, itu pertama ini saya katakan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Ingat, ada nasihat orang tua kita. Negara ini rusak bukan karena jahatnya, rusaknya penyelenggara negara, tapi karena kita rakyat diam saja. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kepada para aparat pemerintah atau penyelenggara negara, eksekutif ini dipimpin presiden, punya banyak menteri, punya banyak badan, punya banyak lembaga dalam rangka menegakkan konstitusi, tapi konstitusi dilanggar kok diam saja. Nah, karena itu kesempatan ini saya dan mengajak juga rakyat, kita tuntut penyelenggara negara yang melanggar konstitusi. Banyak. Saat ini yang kita tuntut adalah pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini eksekutif dipimpin Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo diam saja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan bekas presiden yang namanya Joko Widodo? Banyak orang sudah mengatakan ini menerima upeti, menerima korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau saya omongkan nggak cukup satu hari ngomongin dosanya Jokowi. Tapi pemerintah sekarang diam saja. Karena saya nuntut kepada pemerintah Prabowo, tanganin ini. Karena kalau dibiarkan, wah, ini akan menjadi janji berikutnya, bubar negara kita ini, hancur anak cucu kita. Dan Prabowo juga tahu wakilnya itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Kenapa saya tekan kepada presiden? Karena kemarin presiden dalam satu sambutannya mengatakan, kalau mau mengimpit saya asal konstitusional. Saya tuntut sekarang. Kenapa Pak Presiden nggak mau menegakkan konstitusi yang sudah dilanggar oleh beberapa orang ini?
Dan dulu janji juga Presiden Prabowo waktu kampanye, dia akan habisin koruptor, dia akan tegakkan hukum dengan adil. Udah 2 tahun kok belum? Sudah tahu 2 tahun kok belum? Jadi kalau menurut saya pengkhianat konstitusi yang ada di sini banyak di pemerintahan, banyak di penyelenggara negara, termasuk di legislatif. Legislatif diam saja melihat pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, itu juga pengkhianatan terhadap konstitusi. Sekali lagi, legislatif sebagai pengawas kalau melihat eksekutif yang menyelenggarakan negara ini melanggar hukum, diam saja, itu juga pengkhianatan. Karena itu kepada rakyat, sekali lagi, sebelum kita hancur lebur, ya kita lihat saja. Tadi udah disampaikan oleh pembawa acara, Presiden Prabowo masuk ke dalam yang namanya Board of Peace, lembaga perdamaian. Baru dibilang sehari 2 hari, habis itu si pemerakarsa, 2 bajingan yang namanya Trump sama Netanyahu nyerang negara orang seenak perutnya saja, ya kan? Tapi Presiden Prabowo enggak tuh, keluar dari situ, dan legislatif diam saja. Itu satu lah yang paling nyala. Yang jelas saya bilang perancang Board of Peace atau BOP ini kan manusia biadab ini. Udah nggak usah diomongin lagi. Kita gabung ke situ, melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melanggar juga pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Karena kita anti penjajahan, anti penindasan, karena kita juga punya tugas untuk menjaga perdamaian dunia dalam undang-undang dasar kita. Berarti masuk ke dalam BOP itu udah pelanggaran. Kenapa juga legislatif diam saja? Belum lagi yang kedua, ikut menandatangani yang namanya ART, Agreement on Reciprocal Trade, yang kalau kita baca isinya penjajahan ekonomi. Saya tidak tahu Presiden menandatangani 2 hal tadi itu dapat restu nggak atau koordinasi nggak dengan ini, dengan DPR. Kalau enggak, bagian juga dari pengkhianat konstitusi yang sudah ditulis di belakang ini. Dampaknya, saya katakan tadi, kalau yang hancur bapak yang bikin perdamaian itu dalam hari Presiden Prabowo, nggak ada masalah, orang Indonesia hampir 300 juta kok. Tapi gara-gara itu kita ikut mati konyol kan nggak enak kita. Itu. Kemudian ya saya ngomong ini karena apa? Karena kita ini, saya dapat informasi ya karena kita juga merespon apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa asal konstitusional, ya kan? Mau nurunkan saya silakan asal konstitusional. Dan ini bagian dari konstitusi, kita nyampaikan undang ini. Ya. Karena kita nggak mau negara kita hancur, kita nggak mau anak cucu kita babak belur, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini didengar pada pemerintah. Pemerintah ini lengkap, eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif oleh Ketua DPR, dan judikatif oleh Mahkamah Agung. Jangan bikin pengadilan dagelan kayak kasus kilometer 50, kasus Kanjuruhan, kasus Sambo, itu kan pengadilan dagelan dan lain-lain banyak. Di sini juga ada korban pengadilan dagelan tuh, teman saya itu atau guru saya, Ustadz saya Edi Mulyadi itu. Kan pengadilan dagelan tuh. Gimana kita mau tertib? Belum yang lain-lain, kita baru bicara tentang konstitusi, banyak sekali. Saya nanti kalau ngomong yang lain lagi nanti takut saya dimarahin sama pembawa acara. Jadi saya sampaikan situ aja. Kita bersatu hari ini, pertama mengimbau kepada rakyat supaya jangan masa bodoh. Yang kedua, kita mengingatkan pada penyelenggara negara baik di eksekutif dan legislatif maupun di judikatif, jangan menyimpang dari track yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Jangan keluar dari situ. Nanti kita hancur babak belur. Kalau hancur kita semua sama. Kalau yang hancur yang sekarang melanggar, sebodoh amat saya bilang. Tapi saya nggak mau hancur gara-gara bajingan-bajingan yang jadi pengkhianat itu.
Nggak mau saya, malu. Dan saya diam ini juga saya malu sama anak cucu saya nanti. Bapak negara kacau balau, Bapak diam saja. Gitu. Jadi itulah, ini bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian kami, bentuk tanggung jawab kami terhadap berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bukan negara apa ini itu. Kita bukan mau merampas jabatan. Enggak. Kalau Bapak selenggarakan dengan benar sesuai konstitusi, tidak mengkhianati konstitusi, kita akan terima kasih dan kita akan puji pemerintah. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan pembuka ini. Kalau nanti ada lain-lain, silakan Om Lim melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.